Pak Chandra adalah mantan TKI yang berasal dari Lombok dan sekarang menjadi pengusaha sukses di Hong Kong. Beliau mengawali bisnis remittance secara tidak sengaja, berawal dari membantu para TKI yang berlokasi di Victoria Park pada saat itu. Saya ingin hidup saya itu bermanfaat bagi TKI, ya. Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit TKI yang meminta bantuan beliau. Kegiatan tersebut rutin setiap hari Minggu beliau kerjakan selama 10 tahun. Dengan membawa uang titipan dari para TKI. Sebelum akhirnya, sekarang beliau sudah memiliki 28 outlet pengiriman uang Chandra Remittance dan warung Chandra Hong Kong yang tersebar di berbagai daerah di Hong Kong. Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang sekaligus sharing ilmu tentang bisnis atau wirausaha. Kita sambut sang entrepreneur Bapak Chandra, owner Chandra Remittance dan warung Chandra Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di YouTube channel saya di Abi Dahing Official. Kita akan melakukan tanya jawab dengan pelaku bisnis, pelaku usaha di Hong Kong. Kebetulan bintang tamu saya hari ini sudah hadir, Bapak Chandra. Ya, halo. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa di interview dengan saya. Terima kasih juga, suatu kehormatan juga Mas Abi jauh-jauh mau datang mampir ke sini. Ya. Pak Chandra. Ya. Sudah berapa lama di Hong Kong, Pak? Saya datang di Hong Kong dengan visa TKI. Ya. Visa TKI adalah visa domestic helper, ya. Jadi di Hong Kong itu kan banyak visa ya. Nah, visa saya salah satu visa saya namanya istilahnya itu domestic helper, ya. Tahun 91 pada saat itu. Ya. Oke. Kemudian pada saat nyampe di Hong Kong itu ngapain? Langsung kerja atau langsung buka usaha atau bagaimana? Ya, waktu datang ke Hong Kong, ya jelas saya datang ke Hong Kong itu tujuannya sebetulnya bisa dikatakan sebagai pelarian juga. Karena apa? Kalau flashback ke belakang di masa yang lalu, karena saya mengalami kegagalan hidup, akhirnya saya datang ke Hong Kong. Jadi kalau tentang kerjaan saya ya sama seperti domestic helper yang lain. Setelah beberapa waktu melanglang buana gitu, dengan jatuh bangun, dengan mungkin juga dengan berbagai pergaulan, akhirnya apa yang memotivasi Bapak untuk bisa membuka usaha? Sangat menarik pertanyaannya, Mas Abi. Ya, saya itu ketika saya tiba di Hong Kong baru saya sadar dalam arti saya mengalami titik yang paling rendah, ya di Hong Kong, ya. Jadi dari situ saya itu merasa, saya nggak terima dengan hidup saya, gitu loh. Bener-bener nggak terima. Saya harus fight hidup saya, gitu loh. Ya, saya merasa tertantang lah di situ. Kemudian bagaimana bisa beradaptasi dengan situasi di negara yang notabene bukan negara asli kita ya? Kan karakter orang-orang juga banyak yang beda-beda gitu. Pada saat akan memulai untuk bangkit, untuk membuka usaha atau berinteraksi dengan siapa aja, Pak? Nah gini, masalah pertama saya datang ke Hong Kong, kita kan butuh penyesuaian. Ya, betul. Ya. Tiba-tiba kita merasa suatu hidup yang kita merasa asing ya. Jadi bagaimanapun juga mau tidak mau harus menyelesaikan diri dong. Nah, setelah saya menyadari, saya menguasai diri saya dengan keadaan lingkungan di Hong Kong, saya mulai berpikir bagaimana bisa merubah hidup. Ya, bagaimana hidup saya bisa berubah. Itu poinnya. Bagaimana hidup saya bisa berubah gitu. Artinya kan
banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati juga, kemudian muncul apa yang memotivasi diri gitu untuk mau merubah, dan pada saat ingin melakukan suatu perubahan, apakah langsung bisnis? Oh ya, ya betul, Mas Abi, langsung bisnis. Gitu. Karena secara nggak langsung bisnis, dengan berbisnis baru kita bisa mendapatkan uang, ya kan? Kalau kita hanya bekerja, berarti kita harapin dari gaji, oke? Nah, dengan berbisnis maka kita ya ada dua perbedaan di sini, ya. Perbedaan di dalam pikiran apa yang saya dapat di pengalaman saya selama ini adalah perbedaan antara kita kerja dengan antara kita berbisnis. Oke? Kalau kita bekerja pasti aman dong, setiap bulan dapat gaji, ya. Nah, kalau kita berbisnis, nah bebannya ini kan beda lagi nih, ya kan? Karena kan ada resiko yang kita hadapi dong, bener nggak? Meskipun capeknya sama, kalau kerja juga capek kan? Kerja sama orang pasti capek lah, ya kan? Nah, kita bisnis seharusnya lebih capek daripada kita kerja, karena kita mesti mikir dong bagaimana supaya barang kita laku, bener nggak? Bagaimana supaya kita dapat uang yang lebih banyak lagi. Nah, itu sih. Pada saat di awal itu, nah begini, di awal itu saya kehidupan pada saat itu kan masih saya anggap masih zaman muda saya lah ya. Nah, saya itu mulai merintis, sebetulnya sudah terlambat, mulai merintis usaha di Hong Kong usia 37 tahun Mas Abi pada saat itu. Tapi untuk mau maju tidak mengenal usia ya Pak? Oh iya, jelas. Jadi mungkin ya ini sebagai satu gambaran lewat pengalaman saya. Jadi pada saat itu saya berpikir, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan uang, ya kan? Timbul pemikiran saya. Nah, kebetulan tanpa sengaja majikan saya kasih libur di saat hari Minggu. Nah, di saat hari Minggu saya liburannya ke Victory Park, tahu dong Victory Park, ya, Causeway Bay, ya. Jadi di situ kok banyak sekali TKI yang libur juga di tempat itu. Nah, dari sana saya mulai berpikir, nih, timbul pemikiran saya, apa kebiasaan hidup TKI. Nah, dari sana saya ngambil. Berarti dari situ ada ide peluang usaha. Iya. Ada ide peluang usaha. Waktu itu peluang usahanya apa Pak? Nah, waktu itu pertama kan karena saya kan nggak punya modal, iya kan? Saya itu betul-betul dari nol, ya. Kemudian saya berpikir bagaimana saya supaya bisa berdagang kan? Ya saya pertama-tama ya jual nasi. Caranya jual nasi bagaimana? Nah, kebetulan majikan saya ini punya restoran Indonesia. Nah, dari situ saya tanya ke dia, boleh nggak saya bantu jualin nasi? Nah, dari jual nasi itu saya bilang, karena saya nggak punya modal, kalau laku baru saya bayar, gitu. Takut juga kan kalau nggak laku bagaimana? Nah, kan saya harus tanggung dong, uang nggak ada. Gitu. Oke, berarti itu kayak semacam suka duka untuk pada saat memulai bisnis ya Pak? Ya, banyak sekali. Bukan itu aja, banyak yang lain lagi. Akhirnya pada satu titik di mana di bisnis pada saat memulai bisnis, kemudian ada suka dukanya, terus ada satu titik di mana sudah mulai ada perkembangan nih. Itu kapan Pak? Oke, mengenai perkembangan di saat tahun 98, ya, saya mulai merintisnya 93, ya, tahun 93 saya mulai merintis. Setelah saya punya uang, dapat uang selama beberapa tahun, saya mulai berpikir nih, bagaimana untuk merubah visa saya. Nah, ya kan, karena merubah status visa seorang domestic helper sebagai investment itu tidak mudah, tidak mudah. Akhirnya semua itu bisa terlewati. Kemudian apakah langsung dari waktu ke waktu perjalanan bisnis tersebut, apakah kan yang sekarang yang terkenal ada Chandra Remittance sama warung Chandra restoran, apakah itu sejak kapan? Sebetulnya kalau berbicara tentang Chandra Remittance berawal dari saya menemukan kiriman uang ini. Bisa dikatakan saya itu pelopor. Oh, itu sejarah ya Pak? Iya, sejarah pelopor. Saya menemukan di jalan gitu lah. Ya.
Mas Abi bisa pikirkan bagaimana sih seorang TKI bisa membuka toko? Nggak mungkin dong, Iya. ya kan? Betul. Dan modal kita dari mana? Iya, betul. Ya kan? Nah, dari situ saya menemukan, mungkin ini sudah rencana Tuhan lah. Iya. Ya. Iya. Dari sana saya mulai merintis sampai sekarang. Intinya di mana ada kemauan, di situ ada jalan ya. Oh iya, ini modal utama. Oh, iya. Ya, di mana niat ya, niat, tekad dan kemauan. Iya, betul. Kemudian kerja keras. Kerja keras. Iya. Kerja keras dan kerja cerdas. Ya, kerja Iya. keras dan kerja cerdas. Nah, Ya. teman-teman itu sebuah motivasi yang sangat bagus dari Pak Chandra yang pada akhirnya menjadi, kalau aku bilang sih menjadi beliau ini adalah menjadi salah satu entrepreneur yang sukses yang berasal dari Indonesia di Hong Kong. Ya. Kemudian kita masuk ke sistemnya Chandra Remittance, Iya, ya Pak. iya. Itu seperti apa? Nah, saya beritahu tipsnya ya. Iya. Cara mengirim uang yang tepat. Iya. Karena zaman sekarang kan, wah dulu saya nggak punya saingan loh. Iya. Ya. Sekarang udah banyak, Wah, sudah banyak. remittance Remittance. dari bank-bank Bank, swasta iya, ya, iya. dari BUMN, Iya. terus ada juga beberapa Aplikasi-aplikasi, aplikasi, iya. terus remittance yang Agen-agen kecil. ya. Iya, betul. Gimana mengatasinya? Oke, cara saya mengatasi sebetulnya nggak susah sih. Ya, dibilang susah, nggak gampang juga. Iya. Nah, masalahnya gini, saya ini kan penemu, oke, pelopor, Pionir istilahnya. pionir, oke. Jadi saya berpikir, saya nggak mau kalah dengan yang lain. Iya, betul. Saya mati-matian akan mempertahankan bisnis Iya. saya. Jadi tips saya ingin memberitahu tips juga cara mengirim uang. Iya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan dengan nilai uang lebih, Iya. ya kan? Karena ini kan pengalaman saya menjalankan usaha ini kan sudah hampir bisa dikatakan selama 28 tahun, ya, Oke. 28 tahun. Bayangkan, yang saya andalkan adalah apa sih? Kuncinya adalah kepercayaan. Kepercayaan. Ya, Ya. ini modal utama. Iya. Oke. Nah, mengenai tips yang saya bisa berikan, cara mengirim uang. Nah, cara mengirim uang. Nah, mungkin teman-teman yang biasa kirim uang, yang belum pernah kirim uang di tempat Chandra Remittance, ya saya mau beritahu, ya. Jadi sebelum kita mengirim uang, kuncinya sederhana kok. Caranya adalah lihat dulu kursnya, ya kan? Kurs ya. Kursnya. Karena kan dari kurs sana baru kita bisa tahu dong dolar Hong Kong kita kalau kita mau kirim bagaimana biar bisa dapat nilai kurs yang lebih Iya, tinggi kan? betul. Nah, ya kan? Jadi jangan mau rugi. Ada Chandra Remittance yang tidak merugikan teman-teman yang untuk mengirim uang. Ya, gitu makasih ya. Iya. Kira-kira begitulah. Jangan lupa channel ini di subscribe, like, share, dan komen agar bisa lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya.